Nama saya Alan Gea Bagaswara, saya di JCD atau Japan Culture Daisuki sebagai Project Director. JCD ada dari tahun 2012 sebenarnya. Jadi sekarang 9 tahun. Udah lupa, tapi mungkin 40-an kali ya. Ya kurang lebih 40-an gitu. Itu yang event kita sendiri ya. Jadi di luar kita bantu-bantu event lain sih. Karena waktu itu joinnya dengan komunitas Jepang-Jepangan, terus juga secara nggak sengaja bikin event Jepang-Jepangan kok, terus ngerasanya asik gitu. Ya udah ya. Ceruk pasarnya itu yang kita ambil ya udah yang kita udah nyaman aja gitu. Kayaknya sih setelah vaksin beres semua sih. Soalnya kemarin kalau nggak salah kita baca berita dari Menteri Pariwisata kalau nggak salah ya. Nah itu udah ngeluarin statement kalau misalkan habis ini event-event udah mulai diizinkan gitu. Cuman bertahap gitu, dari yang skalanya kecil-kecil dulu, terus menengah, terus nanti yang terakhir yang event gede gitu. Jadi kayaknya kita udah mulai bisa ngelihat, mungkin kayaknya paling cepat tahun ini event skala gede udah bisa diselenggarain gitu sih. Kalau dari bentuk eventnya sendiri bakalan tetap sama, karena kalau dari yang selama ini kita amatin gitu, event-event online tuh jarang banget yang sukses atau yang berhasil gitu, ataupun dalam artian lain tidak menemukan form yang tepat selama ini. Dan kebetulan kemarin kayaknya ada event Jepang-Jepangan di kota tetangga gitu. Itu meskipun belum boleh tapi udah diselenggarakan gitu, ternyata peminatnya banyak gitu. Jadi memang orang-orang sekarang itu kangen dengan form event yang seperti itu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya nggak melihat ada bentuk event online yang bisa menggantikan event offline. Tetap nggak dapat euforianya gitu. Istilahnya 5 indera kita tuh nggak bisa dimainin gitu ketika kita berhadapan dengan event online. Kecuali kayak event-event game, udah beda kategori lah ya. Ya selama hampir 2 tahun corona ini, intinya sih nggak ngelihat ada event online yang bisa menggantikan event offline gitu. Kalau bentuknya mungkin sama, tapi wajahnya ataupun kayak inovasinya akan berubah. Karena selama 2 tahun ini kita dipaksa untuk WFH dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak gestar-gestarnya ataupun kayak keterlibatan teknologi itu bakalan mempengaruhi event offline ke depannya gitu sih. Karena orang sekarang jadi jauh lebih peka dengan teknologi. Karena kita harus work from home itu tadi. Banyak sih, mungkin kayak misalkan kita ngomongin bukan event ya, tapi dunia pop culture Jepang dan cosplay dan lain sebagainya secara general ya. Itu saya ngelihatnya ntar bakalan banyak wajah-wajah baru yang muncul sebagai guest star gitu. Karena persaingan selama masa pandemi ini ditentukan oleh sosial media gitu. Jadi ada wajah-wajah baru yang muncul gitu dengan adanya platform-platform seperti OnlyFans dan lain sebagainya ataupun yang sejenis gitu. Itu akhirnya kreator-kreatornya itu bener-bener, kalau sebelum pandemi itu kita bisa bersaingnya atau kelihatan lah ya gitu, nanjaknya itu dari event. Setelah pandemi ini bener-bener kelihatan siapa yang bener-bener bisa mengelola sosial media itu yang bakalan naik ke atas gitu. Saya sih ngeliatnya ntar wajah barunya itu yang akan ada hubungannya sama siapa yang bisa memanfaatkan sosial media lebih baik. Ngomongin perubahan lain mungkin kayak yang sederhana ya, penggunaan cashless itu bakalan lebih banyak lagi gitu. Terus juga karena orang sekarang lebih sangat aware dengan sosial media, terutama kayak yang baru ini yang lagi panas-panasnya TikTok gitu. Kita sebagai event organizer kayaknya juga bakalan dipaksa untuk menggunakan TikTok untuk nge-reach market yang lebih muda gitu sih. Yang masih SMA, maba gitu, SMP. Bener sih, karena sesuatu yang ditahan lama banget gitu kan, istilahnya kayak bom gitu, itu bakalan meledak gitu. Itu nggak cuma di industri kita aja ya, nggak cuma di per-eventan aja, tapi itu di banyak hal. Kayak misalkan
travel bubble itu yang udah pasti diprediksi bakalan booming banget ke depannya gitu. Karena kita nggak bisa travel kemana-mana selama pandemi gitu ya. Travel bubble itu pasti, dan negara manapun malah akan mendorong adanya travel bubble gitu. Begitupun dengan event yang masih satu industri dengan traveling gitu kan. Istilahnya industri entertainment lah ya. Pasti bakalan banyak bubble event juga gitu. Di mana-mana orang akan membutuhkan event gitu. Baik perusahaan untuk promosi, mall-mall gitu kan untuk menarik pengunjung, tempat-tempat wisata itu pasti bakalan gila-gilaan gitu. Karena juga budget marketingnya selama ini ketahan gitu loh. Gitu. Jadi siapa yang lebih cepat mainan event ketika corona ini selesai, itu yang bakalan jadi pemenangnya ke depannya gitu loh. Mungkin kalau dari saya pribadi ngelihatnya, karena kebetulan saya sekarang juga main F&B gitu ya. Jadi event itu tetap hanya akan, kalau dulu sebelum corona ya, kita bahas sebelum corona dulu, kan event itu kan bisa jadi menjadi beberapa tulang punggung dari beberapa brand ya, atau stall-stall ini tadi ya. Jadi kayak mereka nggak punya toko beneran, tapi cuma ngikut dari satu event ke event lainnya gitu. Kalau sekarang menurut saya event itu bakalan cuma jadi sarana promosi gitu, sarana untuk nge-reach market gitu kan, untuk berinteraksi langsung. Tapi tetap setelah adanya corona ini, F&B semuanya kita menyadari bahwa kita nggak bisa menggantungkan dine-in aja gitu, tapi online selling tuh harus kuat banget gitu. Jadi kalau menurut saya seharusnya stall-stall ini hanya menggunakan event sebagai sarana promosi saja gitu. Jadi nggak menggantungkan ke event kayak sebelum corona gitu. Tetap aja kalau misalkan mau survive ke depannya, online sellingnya itu yang harus kuat sih. Mungkin tetap persaingan sih ya, persaingan, karena bakalan lebih ketat lagi gitu ya. Bakalan banyak pemain baru, bakalan banyak kayak format-format baru yang sebelum corona ini ada gitu kan. Event Jepang kan sebelum corona ini kan juga kayak cuman gitu-gitu aja gitu ya. Jadi mungkin selama corona ini udah banyak konsep-konsep yang ketumpuk gitu kan. Akhirnya nanti bakalan juga keterlibatan teknologi ya yang bakalan membuat bentuk-bentuk event baru yang saya juga nggak bisa benar-benar memprediksi. Akhirnya itu bakalan jadi faktor penentu, dan itu jadi bentuk persaingan sih antar event organizer gitu dimanapun, baik secara skala lokal, nasional maupun global ya. Ya kita jaga bareng aja sih semuanya gitu. Kita sama-sama saling ngejaga, dalam artian ya ini kan dunia kita bareng gitu. Jadi kita jaga bareng-bareng, gak usah balik ke kebiasaan lama sebelum corona yang toksik, suka drama gitu-gitu tuh. Ya kita pelihara iklim yang lebih positif aja lah, saling support satu sama lain. Terus saingannya ya dalam kreativitas gitu-gitu. Gak usah bikin drama-drama nggak jelas, gak usah terlalu FOMO ataupun terbawa harus ngeposting sesuatu nih di sosmed biar bisa pansos gitu. Kalau sekarang ya mari sama-sama bertahan dulu gitu. Bentar lagi kok, tinggal dikit gitu. Kalau ada yang bisa kita bantu satu sama lain gitu, ataupun ya apalah gitu, kontak-kontak aja gitu. Kita bentar lagi bisa ketemu lagi. Udah kangen banget gak sih gitu bikin event gitu kan. Secara kayak dulu kita ada aja gitu kan ngomongin soal event. Sekarang ya mungkin lagi kangen berat dan masih bertahan gitu kan. Semoga nggak ada corona jilid baru. Jenuh sih pasti ya, tapi ya mungkin karena itu tadi ya seru gitu ya. Terus udah kayak jadi bagian dari identitas kita, jadi identitas saya pribadi gitu. Dan juga mungkin kalau ada jawaban lainnya yang lebih rasional adalah karena kebetulan kalau saya pribadi menemukan bisnis model yang tepat gitu. Jadi bisa lah gitu dibuat hidup gitu.
Pasti. Karena kan kita kan sebagai event organizer kan harus update kira-kira siapa sih yang bisa kita bawa masuk ke event. Juga aktif nyari kayak wajah-wajah baru gitu. Setelah skip 2 tahun ini kayaknya kan banyak banget wajah baru yang muncul dan juga wajah-wajah lama yang udah mulai kayaknya nggak bakalan bisa nge-event gitu. Yang kayak udah nikah, udah punya anak, udah apa gitu. Kita kan sangat produktif ya saat masa pandemi ini gitu. Jadi ya nggak nyalahin kalau ada yang nikah gitu. Tapi otomatis kita juga dituntut untuk menemukan talent-talent baru gitu. Kalau boleh jujur ya, nggak ada gitu. Karena JCD sendiri sekarang tuh lagi dalam proses kita ngamatin gitu. Kira-kira apa sih yang bakalan works gitu ke depannya gitu loh. Dengan segala perubahan yang ada ini gitu. Jadi kita sekarang Daisuki Japan 10 kemarin kan yang ke-pending, ya, yang ketunda itu kita cuman bakalan nerusin program kerja kita itu aja dulu. Karena kan kita sudah tanda tangan dengan Gestar, terus Tinan-Tinan juga udah mulai masuk gitu. Kalaupun ada inovasi-inovasi itu nggak bakalan major gitu. Jadi yang minim dulu sambil kita ngamatin gitu. Yang kayak gimana sih gitu, yang bakalan works ke depannya gitu. Teknologi apa yang bisa kita masukin gitu. Terus gimana dunia bergerak ke depannya, terus kita menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan dunia yang baru ini gimana sih gitu. Dunia benar-benar new normal setelah corona ini ya gitu sih. Pasti.